Nah, tema hari ini dari pagi tadi ketika saya share di beberapa grup, wah sudah buat heboh. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang marah, ada macam-macam. Ya karena temanya melayani Tuhan, apakah harus di gereja? Nah, saudara, kita percaya bahwa pelayanan itu ada di mana-mana. Tapi sebelumnya, ya sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita merenungkan fakta hidup. Sejak Januari 2020, dunia mengalami perubahan yang tidak pernah terpikir oleh siapapun sebelumnya. Ya, karena 31 Desember 2019 malam itu malam dunia dikejutkan. Nah, maka itu saya percaya bahwa COVID-19 ini konspirasi orang-orang tertentu yang buat. Setuju nggak setuju ya kita nantikan sajalah. Oke? Nah, maaf videonya ya saya lupa. Maaf, makasih Ari. Nah, setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, tapi saya yakin COVID ini buatan orang konspirasi. Karena tepat dimunculkan 31 Desember. Lalu 1 Januari 2020 sampai hari ini dunia dapat hadiah yang menghebohkan, yaitu COVID-19. Nah saudara, COVID-19 ini merubah seluruh tatanan hidup manusia, seluruh. Tidak ada sektor apapun yang tidak dirubah oleh COVID-19. Mau sistem politik, kenegaraan, pendidikan, ekonomi, kuliner, ya, semua termasuk hidup beragama, semuanya diubah oleh COVID ini. Coba baik rumah tangga juga diubah. Ya, suami istri mau nggak mau saling mengenal karena dipenjara di rumahnya sendiri. Saudara bayangkan, Ka'bah, tempat suci tertinggi bagi umat, ditutup 2 kali. Hari Raya Haji, ya maaf ya IG-nya terganggu. Saudara bayangkan, siapa yang bisa menutup Ka'bah? Ada istilah new normal, kenormalan baru yang sebetulnya tidak normal. Mau tidak harus diikuti. Kemana-mana pakai masker. Hidup berubah gara-gara COVID ini. Nah, anak-anak sekolah berubah. Tadi kira-kira 1 jam sebelum mulai, saya diskusi dengan salah seorang guru sekolah minggu. Ya, yang cukup berpengalaman. Nah, dalam diskusi itu, ya karena dia melihat tema ini, melayani Tuhan apakah di gereja. Nah karena dia guru sekolah minggu, dia menceritakan. Dan akhirnya kami diskusi, saya dengan dia diskusi. Bayangkan, kalau pengenalan kepada Tuhan untuk anak-anak kecil kita, itu hanya kita pasrahkan, kita serahkan 100% kepada guru-guru sekolah minggu. Coba merenung. Apalagi kelas-kelas kecil, umur-umur kecil. Itu maksimal 20 menit itu sudah panjang. Anak-anak bisa diem konsentrasi. Nah nggak sampai 20 menit, cuma seminggu sekali. Bagaimana anak-anak bisa kenal Tuhan? Maka itu dengan COVID ini, akhirnya mau tidak mau, Ulangan 6 ayat 7 kembali dilakukan. Yang mengenalkan Tuhan, yang mengenalkan anak-anak kita kepada Tuhan, bukan guru-guru sekolah minggu. Sehebat apa guru-guru sekolah minggu itu? Tidak. Lalu siapa? Ya orang tuanya. Papa mama yang harus membawa anak-anak itu mengenal Tuhan. Maka itu COVID ini merubah, ada bagusnya. Bahkan lihat, saya nggak tahu ada yang pernah dengar belum. Kalau belum hari ini harus dengar. Tidak sedikit sesama saudara kita menanyakan,
Kira-kira kalau COVID ini sudah tidak ada, kira-kira apakah orang masih punya kesukaan besar untuk ibadah rame-rame? Jawabannya kita nggak ada yang tahu. Kemungkinan tidak. Karena kita sudah terbiasa setahun lebih ini. Kita terbiasa ibadah jujur dengan Tuhan. Nggak dilihat oleh orang. Sendiri. Nggak ada kemunafikan. Nggak ada kepura-puraan. Betul tidak? Dulu kalau mau ibadah sudah sibuk pakai baju apa? Ya, sudah sibuk apa ini, sibuk apa? Hari-hari ini kita ibadah. Lihat aja di antara kita. Ibadah sambil tiduran. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Bahkan ibadah, maaf, karena bawa HP, bisa di WC, maaf. Nggak ada yang lihat. Nah, jadi COVID ini betul-betul merubah seluruh segi kehidupan. Dan positifnya adalah, saya ulangi, positifnya adalah Tuhan memurnikan gereja. Saya ulangi, positifnya adalah Tuhan memurnikan gereja. Dan ini sungguh luar biasa, saudara. Lewat COVID ini. Saya nggak setuju, saya percaya semua kita nggak setuju dengan COVID-19. Tapi, lihat faktanya. Nah, setelah kita semuanya melihat fakta ini, maka kita harus menerima. Walaupun kita tidak setuju, tidak suka. Ya bagaimana lagi? Maaf. Pernah dengar awal 2021, saya juga kaget pertama kali dengar. Gelombang PHK. Nah, pemutusan hubungan kerja. Wih, itu terjadi di banyak perusahaan. Orang-orang karyawan-karyawan dirumahkan. Tapi awal 2021 ada istilah yang buat saya kaget juga. Gelombang PHK full-timer gereja. Nah, itu keren. Maaf saya berkata, gelombang PHK full-timer gereja. Betul. 80-90% full-timer gereja harus di PHK. Bahkan gereja-gereja yang ikut peraturan manajemen internasional ISO atau ISO itu dengan tegas memutus hubungan kerja full-timer yang sudah lama karena gajinya terlalu tinggi dan nggak bisa dilanjutkan lagi. Saudara, ini fakta. Alat-alat musik gereja yang harganya ratusan juta. Sound system gereja yang harganya miliaran rupiah nganggur. Sedih melihat fakta ini. Tapi mau tidak mau kita harus terima. Lagi sekali saya minta maaf kalau ada yang tidak setuju. Tapi ini fakta. Mau melawan bagaimana? Ingat berapa waktu yang lalu di Sydney ada gereja cabang dari Afrika buat kebaktian di Sydney. Woi, pendetanya melawan. Tidak ada COVID. Mereka buat kebaktian. Ngeri loh saudara, itu viral di sosial media. Polisi datang menutup gereja dengan paksa. Pendetanya ditangkap. Mengerikan sekali. Nah, maka itu tema kita hari ini menarik. Melayani Tuhan. Melayani. Apakah harus di gereja? Nah, maka jawabannya harus kembali kepada Alkitab. Saudara, kalau kita sebut gereja sekarang, maka di zaman Tuhan Yesus itulah bait suci. Ya, bait suci. Pernahkah saudara menghitung sepanjang Tuhan Yesus hidup di dunia dan tentunya di tanah Israel, berapa kali dia ada di bait suci? Kalau saya nggak salah hitung cuma 3 kali. Termasuk waktu dia umur 8 hari disunat. Itu pertama kali Tuhan Yesus dibawa ke bait suci.
Ya. Lalu kedua kali waktu dia umur 12 tahun. Ketiga kali ketika dia marah kepada para pedagang yang sibuk jualan di halaman bait suci. Sisanya Tuhan Yesus ada di sinagog. Ya, tempat-tempat ibadah orang Yahudi yang di luar kota Yerusalem. Itu namanya sinagog-sinagoge. Jadi sedikit sekali, kalau saya pakai istilah sekarang, Tuhan Yesus itu pelayanan di gereja itu sedikit sekali. Maka saya boleh katakan 99% kurang lebih ya. Yang dikerjakan Tuhan Yesus, yaitu sibuknya ada di luar gereja. Maaf loh saudara. Nah, saya punya istilah ini. Gereja itu bukan tempat untuk pelayanan. Loh, tempat untuk apa? Gereja itu tempat pemuritan. Itu yang betul. Pelayanan itu harus di luar gereja. Loh, kenapa begitu? Lukas 15 adalah patokan pelayanan. Saya ulangi, Lukas 15 seluruh pasal. Itulah patokan pelayanan. Dalam Injil Lukas 15 ada kisah 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. 1 tentang domba yang hilang, 2 tentang dirham atau uang yang hilang, 3 tentang anak yang hilang. Nah, seharusnya gereja memegang konsep pelayanan itu Lukas 15. Justru bukan di dalam gedung gereja. Maka itu saya ulangi lagi. Gereja itu bukan tempat pelayanan. Maaf, bagi yang belum setuju atau nggak setuju nggak apa-apa. Dengarkan dulu ya. Saya harap jangan keluar dari Instagram, Facebook atau Zoom ini. Dengarkan sampai selesai. Saya ulangi, gedung gereja itu bukan tempat untuk pelayanan. Gedung gereja itu tempat pemuridan. Pelayanan itu harus di luar gedung gereja. Loh, kenapa begitu? Karena Lukas 15. Mari kita lihat ayat pertama Lukas 15. Ini yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan maunya begitu. Ada komen dari Makassar. Betul, gereja secara institusi adalah tempat untuk pemuridan. Dan pelayanan itu di luar gedung gereja. Betul, ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saudara, ayat ini yang saya pakai sejak berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa saya pakai ayat ini? Karena ini dikerjakan Tuhan Yesus. 2 kelompok yang rajin datang kepada Tuhan Yesus. Perhatikan, 2 kelompok yang rajin datang kepada Tuhan Yesus. Dan 2 kelompok ini yang dibenci oleh tokoh-tokoh agama. Sebab 2 kelompok orang ini seharusnya ada 3. 1 orang kusta. Begitu mereka dekat-dekat dengan pintu gerbang bait suci, langsung tentara Taurat, saya pakai istilah tentara Taurat atau polisi Taurat, mengusir mereka. Sebab 3 kelompok ini disebut najis. Tidak boleh masuk ke kumpulan ibadah. Saudara masih ingat Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi ahli Taurat? Hei, yang perlu dokter itu orang sakit, bukan orang sehat. Masih ingat ya? Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menulis Injil Lukas juga. Anak manusia datang mencari yang tersesat dan yang terhilang. Itu gembala yang benar. Lagi sekali, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang sesat dan yang hilang. Nah, yang sesat dan yang hilang itu adanya bukan di dalam gereja, tapi di luar. Oke. Jadi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu
ternyata tidak boleh masuk ke dalam gedung bait suci, tidak boleh. Maka itu mereka dilarang. Tapi kan aneh, justru mereka datang kepada Tuhan Yesus dan tidak takut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Maka itu saya pakai ayat ini untuk menghukum diri saya. Kenapa saya pakai untuk menghukum diri saya? Karena saya harus mengaku salah kalau dalam 1 minggu nggak ada satu orang berdosa yang datang cari Tuhan Yesus lewat hidup saya. Berarti saya adalah orang Farisi ahli Taurat akhir zaman. Saya bukan pelayan Tuhan. Disebut pelayan Tuhan, disebut gereja Tuhan, harus, perhatikan ya, harus didatangi oleh para pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara tolong catat konsep Lukas 15 ayat 1 ini. Kalau yang datang terus kepada kita itu hanya yang sudah selamat, yang sudah Kristen, ngapain? Sudah dengar Injil berkali-kali, kita beritakan Injil lagi. Ada komen, setuju gereja itu ibarat bengkel memperbaiki yang rusak, yaitu pemuritan. Tapi jangan zaman sekarang banyak gereja malah jadi ajang penghakiman bagi orang-orang berdosa, betul. Karena banyak gereja diisi orang-orang sok rohani. Tuhan Yesus tolong, pelayanan di luar gereja setuju. Itu saudara. Kita harus siap untuk melihat perubahan ini. Lagi sekali ketika gedung gereja tertutup karena pandemi. Apakah nggak ada aktivitas? Ada, justru di luar. Untuk jadi berkat selama ini. Maka itu perlu kita tanyakan. Setahun lebih ini apa aktivitas kita? Ketika gereja tidak bisa membuat ibadah seperti biasa. Nggak cuma gereja, semua agama di dunia. Percaya, garam dan terang dunia tetap akan jadi berkat buat semua orang dimanapun kita berada. Jadi kata biasanya itu artinya ya rutin, sering, terus menerus, itu kata biasanya. Nah, maka itu pertanyaannya, siapa yang rutin datang kepada kita mencari Tuhan? Ya, saya ulangi. Menurut Lukas 15 ayat 1, maka kita harus menanyakan siapa yang rutin, yang biasanya datang kepada kita untuk mencari Tuhan Yesus. Siapa? Kalau masih sesama Kristen, ya berarti ada yang gak beres dalam hidup kita. Jadi yang datang kepada kita mencari Tuhan Yesus harus yang bukan, yang belum percaya Tuhan Yesus. Jangan dari Senin sampai ketemu Senin yang kita layani orang Kristen semuanya. Saya ulangi. Jangan dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi kita hanya melayani yang sudah Kristen. Ya, jadi lagi sekali gereja tempat pemuritan. Ya. Ada komen ini. Gereja terlalu menghabiskan diri untuk menyelenggarakan kegiatan perayaan. Sampai tidak punya waktu melakukan pemuritan. Gereja bahkan tidak menjadikan pemuritan sebagai prioritas. Kalau jemaat tidak dimuridkan, maka dengan sendirinya tidak mampu memuridkan. Betul. Maka itu tidak sedikit di daerah-daerah kantong-kantong Kristen. Orang-orang Kristen dipindahkan ke agama lain. Ya karena memang gak pernah tahu dasar kebenaran itu. Oke, Yesaya 49 ayat 6. Kita lihat ini. Yesaya 49 ayat 6. Udah, kita akan lihat ini. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Oke ya. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, 800 tahun. Jadi lama sekali. Yesaya itu ke Tuhan Yesus jaraknya 800 tahun. Sebelum Tuhan Yesus datang,
ternyata Papa di surga sudah memberi peringatan. Perhatikan kata ini. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Yahweh Tuhan Papa di surga sudah memberi peringatan. Warning. Bahasa Jawa wanti-wanti. Apa peringatannya? Saya mau baca dengan terjemahan bebas. Yesus, awas kamu. Kalau kamu nanti sudah tiba di dunia, ini Papa di surga yang bicara melalui saya. Yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka yang kamu kerjakan, Yesus, itu terlalu sedikit bagiku. Terlalu sedikit. AYT berkata, terlalu ringan bagimu untuk menjadi hambaku. Terlalu ringan. Itu AYT. Terjemahan lama, kepalang saja. Nah, ini terjemahan lama bahasa Melayu. Kepalang saja. Artinya sia-sia. BIS. Tugas yang lebih besar menanti engkau. Hai hambaku. Kalau hanya memulangkan sisa keturunan Yakub dan memulihkan kebesaran suku-suku Israel, terlalu sedikit. MILT, terlalu kecil bagimu Yesus, bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku hanya untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Terlalu sedikit. Kumpulkan, terlalu kecil. Kumpulkan berapa terjemahan yang berbeda. Terlalu kecil. Tugas yang lebih besar menanti. Ya kepalang saja. Ya, AYT, tunggu. AYT turun lagi. Ya, Filipus turun lagi. AYT. Pakai kata apa tadi? Turun lagi. AYT. Yang ya, terlalu ringan bagimu. FAYH, coba apa ini katanya? Wih, ngeri saudara. FAYH. Oh, anak saya Muhammad Taufik hadir. Ya. FAYH paling bawah. Coba turun lagi. FAYH di bawah. Oke, maaf ya. Filipus naik lagi. FAYH. Nah, engkau bukan sekedar akan mengembalikan Israel kepadaku. Karena itu hanya perkara kecil. Saudara perhatikan istilah ini. Kalau pelayanan Tuhan Yesus hanya untuk mengembalikan Israel, itu hanya perkara kecil. Melainkan lebih daripada itu. Aku, Yahweh Tuhan, akan membuat engkau menjadi terang kepada bangsa-bangsa di dunia dan juga memberikan keselamatanku kepada mereka. Nah, siapa itu suku-suku Israel, umat Yakub yang masih terpelihara? Itulah yang sudah Kristen. Saudara, maka itu ayo kita kembali. Ini ada yang komen bagus dari Melbourne. Beberapa gereja terlalu nyaman, hamba-hamba Tuhan melalaikan untuk membantu jemaat yang miskin, sakit, gelandangan, pemabuk, pelacur, dan lain-lain, terlena. Sehingga banyak gerejanya menghitung persembahan. Betul. Di gereja di Surabaya dan Jakarta ada 2 gereja besar, saudara. Itu saya dengar sendiri karena berapa bendaharanya saya kenal. Itu kalau ngitung persembahan, ya, itu dimulai hari Rabu ngitung persembahan sampai Sabtu itu belum selesai. Wih, banyak sekali itu uangnya. Bayangkan. Nah, maka itu kalau tema kita hari ini pelayanan, apakah harus di dalam gereja? Nah, ini jawabannya Yesaya 49 ayat 6. Jadi Tuhan Yesus saja diwanti-wanti. Tuhan Yesus di-warning, diperingatkan oleh Bapa di surga. Awas ya Yesus, kalau kamu sudah sampai di dunia nanti, tapi kesibukanmu cuma untuk ngurus suku-suku Israel dan
suku-suku Yakub yang masih terpelihara dan orang-orang Israel terlalu sedikit. Kembali ke terjemahan baru paling atas, Filipus. Terlalu sedikit. Nah, siapa itu suku-suku Yakub? Siapa itu orang Israel masih terpelihara? Yang sudah Kristen itu. Maka itu kalau dari Senin sampai Senin kita cuma sibuk mendoakan, ngurusin orang-orang sudah Kristen. Itu jawabannya karena gereja tidak memuridkan. Kalau semua jadi murid, maka masalah diri sendiri, masalah keluarga bisa diatasi. Maka kalau gereja memuridkan orang dan semua jadi murid, maka masalah-masalah pribadi gak akan mengganggu si gembala. Sehingga gembala dan jemaat bisa sibuk ngurusin yang di luar gereja. Ya. Padahal, nah saya ganti kata tetapi saya ganti. Padahal Yesus, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi nggak di dalam gereja pelayanan itu. Harus di luar. Saya baca ayat. Aku juga akan menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga keselamatanku dapat sampai ke ujung bumi. Jadi nggak dari Tuhan untuk kita, dari kita untuk kita. Jahat sekali. TL. Ya. Tambahan lagi. Kuberikan dikau akan suatu terang bagi segala orang kafir. Ini terjemahan lamanya. Terang bagi segala orang kafir. Dan akan selamat daripadaku sampai ke ujung bumi. Jelas. Panggilan kita bukan di dalam gereja. Tapi di luar gereja untuk orang kafir. Segala orang kafir. BIS. Tetapi kujadikan pula terang bangsa-bangsa. Supaya seluruh dunia diselamatkan. Ini kerinduan Tuhan. Jadi jangan Senin sampai ketemu Senin di gereja terus. Senin latihan musik, Selasa nyusun warta, Rebo doa jemaat, Kamis latihan tamborin, nanti Jumat doa malam. Aduh, Sabtu apalagi saya nggak tahu sudah. Minggu kebaktian. Begitu terus. Maka itu COVID-19 membuat gereja sadar. Nggak boleh hanya di dalam saja. Harus berani keluar. Anak-anak saya suka musik. Ketika mereka dengar saya mengajar. Bahwa gereja bukan tempat untuk pelayanan. Lalu mereka mengingatkan, saya nggak tahu sebetulnya. Ada grup musik dari Inggris, namanya U2. U2 ya U2. Nah vokalisnya namanya Bono. Akhirnya saya ngikuti. Nah Bono itu orang Kristen, anak Tuhan. Lagu-lagunya luar biasa. Grup musik ya, aliran keras. Tapi luar biasa hatinya. Nah salah satu lagunya saya lupa judulnya apa. Ya, tolong yang ingat. Bono menyanyi begini. Seandainya Yesus ada sekarang di dunia. Aku percaya dia nggak akan di dalam gedung gereja. Tapi dia akan ada di pub ya, tempat orang minum. Kalau di Inggris namanya pub. Ya. Aku percaya Yesus ada di pinggir jalan. Duduk dengan homeless, tunawisma. Aku percaya kalau Yesus sekarang ada di dunia, dia ada bertemu dengan orang-orang kena HIV AIDS. Wih, itu lagu luar biasa. Ada yang tahu nggak ya? Ya, judulnya lagu itu. Lagu terkenal. Nah, bayangkan saudara, dunia bisa menyanyikan itu. Maka itu kalau gereja tahu tugasnya. Maaf saya berkata, kalau gereja tahu tugasnya, maka kita hamba Tuhan, pendeta, majelis, murid Yesus nggak cuma sibuk di gereja, tapi akan ada di luar. Jadi Yesaya 49 ayat 6
harus jadi peringatan keras buat kita semua. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus. Karena yang di luar itu jauh lebih banyak percaya dilayani. Realitanya gerejanya cari orang yang kaya-kaya karena perpuluhan dan persembahannya besar. Kayak kita-kita ini tidak pernah digubris. Miris sekali, betul. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita melihat, ya. Lanjut Lukas 15 tadi, ayat 2. Ya, ayat 2. Terjadi apa dengan ahli-ahli Taurat? Kembali ahli Taurat. Terjadi apa dengan mereka? Lukas 15 ayat 2. Lukas 15 ayat 2. Oke. Maka, ini dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, mereka ngejek. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Justru mereka ini yang protes. Saudara, tahun 81. Saya nggak akan lupa sebuah peristiwa di kota Bandung, di salah satu gereja di kota Bandung. Saya diundang untuk kebaktian KKR Natal Pemuda. Ya, Natal Desember 1981. Nah, sebelum mulai saya diberitahu oleh panitia. Nah, ketua panitianya akhirnya suatu hari jadi gembala. Tapi berapa tahun yang lalu dia meninggal di Denpasar. Nah, ketua panitia itu anak rohani saya, dia bilang, nanti jangan kaget, di dalam kebaktian ini akan masuk orang gila. Hah? Saya bilang orang gila? Kok akan masuk? Jadi kan saya tahu, enggak, ini cuma drama saja, adegan. Oh ya sudah, karena saya tahu, diberitahu, saudara. Nah, ternyata heboh. Akhirnya ketua pemuda ini dipecat, saudara, dari gereja itu oleh majelisnya. Aduh, kasihan juga. Jadi begini ceritanya. Udah, pujian berlangsung semuanya. Masuklah orang gila. Saya pikir juga ini dapat baju dari mana? Baju compang-camping. Ya untung baunya enggak bau itu ya enggak. Nah, namanya orang gila. Jadi dari pintu depan sudah lompat-lompat. Ini kami semua memuji Tuhan. Dia juga teriak-teriak sendiri. Ya model gembel begitu. Duduk paling depan. Nah, ini kan sudah diatur oleh panitia. Rupanya majelis enggak diberitahu. Ya memang namanya anak-anak muda buat adegan begitu. Ada dua majelis lari ke depan. Nangkap orang ini. Diangkat keluar. Orang ini meronta. Waduh, seru bener. Tapi ya karena panitia sudah tahu. Tapi majelisnya nggak dikasih tahu. Akhirnya terpaksa diberitahu majelisnya. Maaf, ini cuma adegan. Ini anak kita sendiri. Saudara, begitu majelis tahu ini drama, marah mereka. Mereka berkata, kalian mempermalukan kami di depan jemaat. Kenapa kalian gak beritahu kalau ini drama? Ya, saya mikir dalam hati, ya, kalau diberitahu kan bukan drama dong, bukan cerita. Tapi apa kesimpulannya peristiwa itu? Gereja tidak pernah siap menerima orang-orang berdosa. Mari kita ngaku dengan jujur. Gereja tidak pernah siap menerima orang berdosa. Betul? Jadi itu terakhir kali ketua pemuda ini melayani di situ. Tahun 82 dia dipecat sudah. Karena Desember. Oh ini lagunya finish, terima kasih. Ya, dari Nabire, Until the End of the World. Ya,
Oh, terima kasih. Ya. Oh, ada juga lagu yang lain dari Bali. Where the streets have no name. Wih, puji Tuhan. Ya. Terus ada komen lagi, sudah tidak melakukan pemuritan, malah saling menyerobot jemaat. Penjangkauan bukan melayani mereka yang hilang, tapi yang sudah menjadi milik gereja lain. Betul, menyedihkan sekali. Oh, ini kata-katanya. I'll show you a place high on the desert plain. Yeah, where the streets have no name. Oh, where the streets have no name. We are still building, then burning down love. Burning down love. And when I go there with you. It's all I can do. Ya, bagus lagunya YouTube itu ya. Oke, ada yang lain lagi. Nah, saudara, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, aduh Tuhan ampuni, jangan sampai kata-kata ini disalah ngerti. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, mau melayani, justru bukan di dalam gereja. Harus di luar, di jalan-jalan, di tempat-tempat pelacuran, di tempat-tempat orang berdosa. Oke, dari Brisbane ada komen. Setuju, gereja banyak yang jadi exclusive clubs. Betul, menyedihkan sekali. Nah, ketika orang-orang Farisi itu tahu Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, mereka sirik. Mereka cemberut, mereka mencibir. Ngapain kamu? Ngapain kamu makan dengan mereka? Ngapain? Saudara, maka itu kita harus tahu bagaimana Tuhan ingin kita jadi berkat. Ingat loh, Tuhan Yesus jelas berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Bukan terang gereja dan garam gereja. Saya masih ingat Pak Pendeta Yonatan Patiasina atau KKR di Nabire November tahun 2000, sudah lama itu. Salah satu yang dikatakan oleh Pak Pendeta Yonatan Patiasina, kami semuanya tertawa. Untuk apa menjadi terang di tempat yang terang? Nah, karena di gereja itu sudah terang, ya kita nggak perlu menerangi gereja. Lalu begini kata-kata Pak Yonatan, betul. Berarti semua kita ini center. Saudara tahu center ya? Zaman sekarang sudah hampir nggak ada. Ya, center tahu ya? Flashlight ya, alat itu. Nah, kalau di gereja penuh dengan center, maka orang gereja pinter center-centeran. Tahu nggak center-centeran itu? Yaitu saling menghakimi, saling pinter ngelihat salahnya orang lain. Nggak bisa. Kita harus jadi terang di tempat yang gelap. Gereja nggak perlu garam, gereja nggak perlu terang. Karena di dalam gereja sudah ada terang, ada garam. Maka kita harus keluar. Yang di luar itu yang perlu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu. Jadi jelas sekali. Ya, yang Tuhan Yesus kerjakan itu di seluruh dunia. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana Tuhan membawa gereja menjadi jawaban buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan sekarang. Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Matius 25. Mulai ayat yang ke-35. Ya, Matius 25. Mulai ayat yang ke-35. Ini hati Tuhan Yesus. Ya, kita harus ikuti. Mulai 31. Maaf. Matius 25 mulai ayat 31. Oke. Penghakiman terakhir. Wih, judulnya aja menakutkan. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Wih, luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ya, akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka
seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Gembala. Berarti ini untuk gereja. Karena gembala yang memisahkan domba-dombanya dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Hitung ya saudara, ada 7 kelompok yang harus jadi target utama gereja. Saya ulangi, ada 7 kelompok yang disebutkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi target utama gereja. Tadi saudara Binuko komen, gereja tidak pemuritan, maka untuk menambah uang kolektor harus ambil anggota gereja lain. Cuma dipindahkan saja. Mengerikan sekali. 7 orang, ya, 1 orang lapar, 2 orang haus, 3 orang asing, 4 orang yang telanjang, 5 yang sakit, 6 yang dalam penjara. Oh, ada 7, mungkin ayat 34-nya coba. Lapar, haus, asing, telanjang, sakit. Oh ya, dalam penjara. Oke, 7 kelompok orang itu ya. Jadi harus kita layani mereka. Ini pesan Tuhan Yesus. Oke. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan. Ya wajar ya. Orang benar menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Dan kami melihat engkau haus, lalu kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit? Ya gak lucu, masuk Tuhan sakit, Tuhan lapar, Tuhan telanjang, Tuhan itu ditolak orang. Ya, bila manakah kami melihat engkau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Nah, ayat 40. Tema kita hari ini melayani. Apakah harus dalam gereja? Maka yang menjawab adalah Tuhan Yesus, bukan saya. Jawaban Tuhan Yesus ada di Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Menjawab kita yang bertanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang. Wih, ini luar biasa. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lagi sekali, tema kita dijawab sendiri oleh Tuhan Yesus. Melayani, apakah harus di dalam gereja? Jawabannya tidak. Justru harus di luar gereja. Sebab target utama pelayanan gereja adalah 7 kelompok orang ini. Dan dari 7 kelompok orang ini sudah bisa dijabarkan dengan banyak sekali. Oh, ada yang kirim bahasa Jawa. Baca Jawa sehari-hari ya. Awet donge aku ngeleh, aku mbok kei mangan. Aku ngelak, aku mbok kei ngombe. Donge aku songko
songko panggonan ado nggak punya rumah, aku mbok kei inepan. Donge aku orang duwe salin, aku mbok kei salin. Donge aku loro, aku mbok rumati. Donge aku nang setrapan, ya setrapan bahasa Belanda dijawakan, dihukum, aku mbok tilii. Nang kono wong-wong sing resik atine bakal padha ngomong, Gusti, kapan awake dhewe weruh kowe ngeleh terus ngekeki mangan, apa weruh kowe ngelak terus ngekeki ngombe kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe kaya wong sangka panggonan, kono panggonan adoh, apa ora duwe salin. Lah, kapan awake dhewe ngekeki inepan, apa ngekeki salin kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe lara apa nang setrapan. Lah kapan awake dhewe niliki kowe? Ratune bakal semaur marang wong-wong sing nang tengene sebelah kanan. Padha elinga, apa wae sing mbok tindake marang salah sakwijine sedulurku iki, sanajana marang sing cilik dhewe. Kuwi padha wae karo nek mbok tindake marang aku. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Jadi pelayanan itu tidak harus di dalam gereja, tapi di luar. Sebab saudara-saudara, Yesus yang paling hina itu adanya di luar sistem gereja. Yang di dalam gereja sudah aman semua. Betul enggak? Yang dalam gereja sudah bagus-bagus semua. Yang dalam gereja sudah selamat. Ayo kita keluar untuk jadi berkat. Ngeri loh saudara kalau kita tidak melakukan. Lanjut ya, sekarang kepada yang sebelah kiri Tuhan Yesus marah. Jangan main-main. Kembali ke Matius 25. Ayat yang ke 44. Maaf, mulai 44. Ya, 44-nya. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya. Ini yang sebelah kiri ya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Lihat, nanti Pak Pendeta Ramon akan menutupnya. Maka Yesus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ngeri. Yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Apa hasilnya ketika gereja tidak melayani 7 kelompok ini? Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Oh Tuhan, orang Kristen loh, orang gereja, tapi tidak melayani saudara-saudara Yesus yang paling hina. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi saya sampaikan. Ketika gereja sibuk hanya ngurus diri sendiri dan ngurus yang sudah selamat, melupakan 7 kelompok yang belum selamat. Walaupun kita aktif di gereja, kita akan dikirim ke tempat siksaan yang kekal. Ayo kita mulai hari ini ingat yang di luar. Kita muridkan mereka. Kita cari mereka. Kita menyelamatkan mereka. Ini dia. Oke, ada komen lagi di Facebook. Beda konteks. Yang dibahas sekarang gereja berupa bangunan. Ayo kita mulai membahas gereja yang jadi berkat. Kita membahas gereja yang menjadi jawaban buat banyak orang. Ya, ada Pak Pendeta Edo gabung juga dari Nabire. Dia pernah mengajar, jangan cuma memaksa Tuhan menjawab doa kita. Ayo kita jadi jawaban doa buat orang lain. Kalimat itu keren sekali. Jadi kalau tema ini sangat menggelitik, sangat mengagetkan, melayani.
Apakah harus dalam gereja? Jawabannya tidak. Justru gereja yang harus keluar dari gereja itu sendiri. Jangan sibuk, lalu jadi berkat buat orang lain. Mau ya kita berubah mulai hari ini?